Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Amar Hafid. Saya Himayatul Azizah. Saya Lula Wanila. Saya Muhammad Abdul Syukur. Saya Rizky Febrian. Nah, di sini kami akan membahas tentang notasi ilmiah. Apa sih pengertian notasi ilmiah itu? Ada yang tahu gak nih? Apa tuh? Nggak ada. Nah, notasi ilmiah menurut KBBI, pengertian notasi adalah sistem lambang yang menggambarkan bilangan, nada, dan ujaran. Proses pelambangan, nada, atau ujaran dengan tanda huruf, catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah ialah bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, jadi notasi ilmiah adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada, atau ujaran dengan tanda huruf. Nah, itu tuh. Nah, notasi ilmiah tuh ada teknik-tekniknya nggak sih? Ada tuh, friend. Di sini dari teknik notasi ilmiah ada 3 teknik yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi baik PTN maupun PTS, yakni footnote, innote, dan endnote. Di sini saya akan menjelaskan tentang footnote atau catatan kaki. Yang dimaksud dengan catatan kaki di sini adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau karangan penyusun mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Nah, di footnote atau catatan kaki ini ada fungsinya nih. Yang pertama, fungsinya adalah pengakuan akan sumber informasi, memberikan dukungan argumentasi atau pembukuan, pembuktian kutipan naskah, meningkatkan kualitas karangan, dan menunjukkan kejujuran intelektual, bukan plagiat, dan mempertinggi estetika. Selain fungsi catatan kaki, ada bentuk footnote nih atau catatan kaki. Urutan penulisan footnote antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya tentunya berbeda karena pada masing-masing ada 2 cara penulisan yang disebutkan dalam makalah ini. Cara pertama, urutannya sebagai berikut. Pertama, nama pengarang koma. Yang kedua, judul buku tanpa koma jika tidak ada nomor jilid buku, atau judul buku koma jika ada nomor jilid buku. Yang ketiga, nomor jilid buku jika ada tanpa koma. Yang keempat, nama kota tempat terbit buku .2. Yang kelima, nama penerbit koma. Yang keenam, tahun terbit buku koma. Yang ketujuh, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenanan dengan teks titik. Pada cara pertama, antara nama kota tempat terbit buku, nama penerbit, dan tahun terbit ditempatkan di dalam kurung. Ada juga bisa menulis footnote dengan cara kedua, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang koma. Yang kedua, judul buku koma. Yang ketiga, nomor jilid buku jika ada koma. Yang keempat, nama penerbit koma. Yang kelima, nama kota tempat terbit buku koma. Yang keenam, tahun terbit koma. Yang ketujuh, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenanan dengan teks titik. Selanjutnya, metode penulisan footnote. Nah, di footnote dapat diambil dari berbagai macam sumber nih, seperti buku, majalah, surat kabar, dari karangan yang tidak diterbitkan, dari wawancara, dan karangan dalam ensiklopedia. Nah, itu aja nih dari pengertian teknik-teknik notasi ilmiah bagian footnote. Nah, selain footnote, ada juga nih innote sama endnote. Innote itu yang pertama pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat tersebut. Ketentuan endnote yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan, menulis nama akhir pengarang, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Terus yang terakhir, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir dari teknik penulisan karya ilmiah yaitu endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau disantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, menuliskan nama akhir pengarang, tanda koma,
tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Itu merupakan penjelasan dari teknik dalam notasi ilmiah. Nah, terus dalam notasi ilmiah ada nih yang namanya kutipan. Apa sih yang dimaksud kutipan itu? Nah, apa aja tuh macam-macam kutipan? Nah, kutipan ini adalah karya ilmiah mengutip pendapat, konsep, dan teori dari sumber lain dengan menyebutkan sumbernya sesuai dengan notasi yang diacu oleh penulis. Ada dua cara mengutip pendapat, konsep, dan teori, yaitu kutipan langsung dan tak langsung. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa melakukan perubahan ke dalam tulisan kita. Syarat kutipan langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Yang kedua, menggunakan 3 titik berspasi. Yang ketiga, menyebutkan sumber sesuai dengan teknik notasi yang digunakan. Yang keempat, bila kutipan langsung pendek, tidak lebih dari 4 baris, dilakukan dengan cara yang pertama mengintegrasikan langsung dalam tubuh teks, lalu diberi jarak antar baris yang sama dengan teks. Nah, yang terakhir diapit oleh tanda kutip. Nah, kalau kutipan langsungnya panjang lebih dari 4 baris, dilakukan dengan cara dipisahkan dengan spasi, jarak antar baris lebih dari teks. Terus diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Nah, yang selanjutnya ada kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Kutipan ini dapat dibuat panjang atau pendek dengan cara mengintegrasikan dalam teks. Tidak diapit dengan kata kutip dan menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknik notasi yang dijadikan pedoman dalam menulis karya ilmiah. Nah, jadi kira-kira begitu tentang apa itu notasi ilmiah. Wah, dengan kita belajar tentang notasi ilmiah ini, kayak pengetahuan kita makin bertambah nih tentang notasi ilmiah. Kayaknya udah aja deh. Sampai sini dulu dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.